Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kaya dengan keanekaragaman hayati. Dari mulai burung, primata, ikan, sampai mamalia, termasuk mamalia besar. Gerakan-gerakan untuk mencintai alam yang bisa disebut dengan relawan juga terus meningkat. Dan salah satunya adalah Zaini Rahman. Zaini Rahman, pengalaman sekolah di pesantren Gontor, tentunya banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Maka mempertebal jiwa Bung Zaini Rahman untuk mencintai alam. Nah, setelah itu maka yang bersangkutan menjelajahi alam, mengenal alam sekitar, dan akhirnya dari Gontor menuju kepada relawan cinta alam. Selamat pagi, Kang Zaini. Pagi, Prof. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali. Alhamdulillah. Setelah sekian tahun berusaha untuk ketemu. Alhamdulillah. Ya, Kang Zaini, Zaini Rahman ini kelahiran mana sebenarnya tuh? Saya asli Bandung, Pak. Bandung ya? Bandung. Logat Bandung. Bandung dan maaf, sekarang udah berapa tahun umur? Sekarang menginjak 48 tahun. Masih muda ya. Kenapa saya tanya umur itu barangkali ya kita kan harus ada jangkauan terhadap masalah burung kan masih panjang ya di dunia, di Indonesia. Kang Zaini, kenapa ya sampai ujungnya berkonsentrasi kepada soal burung? Burung kelompok raptors ya? Iya. Kenapa itu? Mungkin kalau boleh sedikit cerita ya, Prof. Iya. Jadi berawal sekitar tahun 96 lah. 96. Tepatnya bulan-bulan Agustus. Dari dulu emang saya senang naik gunung sejak SD, SMP, terbukalah camping dan sebagainya. Kemudian setelah SMP saya masuk pesantren di Gontor. Pesantren Gontor. Oke. Jadi setelah situ kegiatan alam terbuka seperti camping agak sedikit berkurang tapi ada ekstrakurikuler di situ. Pramuka, jadi sedikit tersalurkan dari mulai muda berarti mencintai alam. Ya. Tapi belum konsentrasi ke alam Jawa, itu udah alam aja. Nah, ceritanya tahun 96 sekitar bulan Agustus, saya lupa tanggalnya. Saya main jalan-jalan ke Gede Pangrango. Oke. Biasa naik gunung dan sebagainya. Nah, di sana saya ketemu dengan dua orang peneliti. Peneliti burung. Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Satu orang Inggris, satu lagi orang Belanda, dan ditemani oleh pemandu lokal di sana. Nah, saya melihat di situ ini orang lagi ngapain? Teropong, senjata dan sebagainya. Nah, saya coba deketin, tanya-tanya, dan ngapain sih? Dia cerita tentang ini. Nah, kemudian, wah menarik ini kegiatan apa, gitu dan sebagainya. Kemudian saya dipinjamkan binokuler namanya. Teropongnya. Gitu. Dan kebetulan saya lihat, indah juga burung-burung di alam itu, gitu. Itu saya mulai tertarik, warnanya dan sebagainya. Tapi apa burungnya? Nah, banyak spesies di situ ya? Ya, saya belum ketemu elang Jawanya belum. Nah, kemudian di situ ada elang Jawa. Nah, itulah pertama kali saya melihat elang Jawa dengan menggunakan teropong yang pinjamkan dari. Nah, itulah saya, waduh, indah sekali. Terkesan lah. Gitu. Itu artinya dari apa yang dilihat di observasi, masuk ke pikiran bahwa ini barang ini luar biasa, ini masuk bahwa itu sangat indah. Sebagai ciptaan Allah. Ini lulusan Gontor soalnya. Betul. Baik, tadi kita mendengarkan dari Kang Zaini Rahman sampai satu titik ketika datang berkunjung naik gunung
Taman Gunung Gede Pangrango bertemu dengan kelompok kelompok peneliti. Ya orang Inggris, satu lagi orang Belanda atau orang Belanda. Lalu berdiskusi, maka mencoba alatnya dan sebagainya. Harinya bertemulah dengan teropong. Di sana ada burung, dan burung itu ternyata luar biasa. Bentuk, keindahan, belum sampai berkicau orang kali itu. Sampai juga melihat meneropong hasil ada burung kategori elang Jawa. Begitu ya, Kang Zaini? Betul. Bagaimana perasaannya itu setelah melihat berbagai burung sampai melihat elang Jawa? Artinya subhanallah. Subhanallah. Nah, itu sangat berkesan sekali. Sangat berkesan sangat sekali. berkesan sekali. Ya. Ya artinya kemudian setelah itu ya biasa saya kembali, sementara pulang, dan kebetulan kakak saya juga belajar di biologi Unpad. Orang biologi juga. Jadi ada buku-buku referensi begini. Saya curi-curi belajar dan sebagainya. Apa sih burung itu dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga karena basic saya dari pesantren, jadi saya melihat terkesan dengan itu, dan saya coba cari kira-kira, dan cukup banyak referensi termasuk dalam Al-Quran dan hadis soal burung, menjelaskan termasuk tentang lingkungan, bagaimana sikap perspektif atau pandangan Islam terhadap lingkungan dan sebagainya. Artinya tadi saya maaf itu ya, memotong bahwa terkesan dengan soal tadi seorang pesantren gontor, tentunya basicnya adalah Al-Quran dan hadis. Lalu disitulah timbul hal-hal yang berkaitan dengan di dalam kitab itu berkaitan dengan mencintai alam semesta, mencintai spesies. Jadi tergerak hati nurani insan itu bagaimana mencintai burung. Bagaimana timbul gejolak dalam hatinya Kang Zaini? Ya, sebenarnya ketika tadi yang saya sampaikan, ketika ngelihat pertama kali melihat burung-burung dan termasuk elang Jawa, kan itu akhirnya saya pulang kemudian mencari ini indah sekali dan sebagainya. Indah sekali maksudnya. Mungkin saya belum sampai belajar lebih lanjut. Biologinya belum sampai ya. Tapi saya melihat kira-kira dari persepsi seperti apa, sampai saya nemu satu ayat yang misalnya itu dalam surat ke-6, surat Al-An'am, ada Al-An'am, Al-An'am. Kemudian ayat 38 di situ disebutkan bahwa tidak ada binatang dan burung-burung yang terbang di angkasa kecuali ada umat seperti kalian, seperti ini. Tidak ada. Kalau bahasa terjemahan mungkin wa min dabbatin fil ardi wala ta'iru yathiru bi janahi illa amsalukum fa faradna fil kitab wa summa ilaina tursalun. Intinya jadi tidak ada satu pun satwa atau binatang yang dibawa ke bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat seperti kalian. Dan kita dan kami tidak mengalpakan atau misalnya membiarkan pencatatan dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, dan mereka nanti akan dikembalikan, dikumpulkan untuk dipersaksikan. Jadi intinya itu peliharalah ciptaanku yang kuberikan di alam ini. Sehingga kalau kau akan melindungi, merusak dan sebagainya akan dicatat. Ketika kembali ke liang kubur akan diperiksa soal itu. Dan itu juga ada keterangan di satu hadis, keterangan kalau misalnya Rasul jangan membunuh satu ekor burung pipit pun atau yang lebih kecil tanpa ada alasan atau haknya. Nanti akan dipertanyakan. Itu poinnya luar biasa itu ya. Itu makanya saya bilang ini pentingnya satu upaya perlindungan dan sebagainya. Yang bahkan cukup masyhur ya, adanya ada satu kisah mohon maaf seorang pelacur yang misalnya yang mengasih minum anjing kehausan dan itu dicatat dan itu yang jadi jaminan bebas dari kesalahan dia kan, dimaafkan gitu. Betul. Karena sayangin sama binatang. Betul. Atau misalnya ada satu kisah mungkin pernah dengan Imam Ghazali. Dia diceritakan bahwa beliau karena dijamin masuk surga
itu bukan hanya karena ilmu-ilmunya dan sebagainya, tapi satu saat beliau sedang menulis sebuah kitab, ada lalat yang minum di tintanya. Kemudian beliau membiarkan itu sampai si lalat itu selesai. Kemudian lalat itu terbang. Nah, dalam mimpinya justru karena keikhlasan beliau, ada lalat masuk, minum, kemudian ikhlas. Oke. Nah, itu yang jadi ini mungkin satu ranah yang misalnya sebagai ladang ibadah lah untuk. Jadi ya itu yang membuat ladang bersemi dalam pikiran, dalam hati, dalam tangan, dalam seluruh jiwa itu bagaimana timbul untuk melestarikan alam. Betul. Dan ketemulah pada soal burung. Betul. Ujungnya bulung raptor. Betul. Alang. Kawan-kawan, kita telah mendengarkan bagaimana seorang Zaini Rahman dari mulai tadi sekolah di Gontor tentunya mempelajari Al-Quran dan hadis menurut agama Islam. Sampai kepada mengenal alam. Sampai akhirnya yang bersangkutan adalah bergelut dengan alam. Sehingga mengembangkan relawan-relawan di seluruh tanah air, khususnya di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tentang elang raptors. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.